kabar Ananda semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar IPA mengenai sistem peredaran darah hewan. Namun sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sistem peredaran darah terbuka. Contohnya ada pada belalang dan juga udang. Sistem peredaran darah terbuka ini yaitu sistem peredaran darah yang masih sederhana. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya mengalirkan darah melalui rongga-rongga yang terdapat dalam tubuh karena belum punya sistem pembuluh darah sejati. Yang selanjutnya, belum memiliki jantung dan kapiler sejati. Yang keempat, darahnya mengalir cukup lambat karena tekanan darahnya rendah. Kemudian yang kelima, terdapat pada hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata seperti belalang, laba-laba, dan juga pada udang. Nah, jadi sistem peredaran darah terbuka ini mengalirkan darah melalui rongga-rongga yang terdapat dalam tubuh karena belum memiliki jantung dan kapiler sejati, sehingga darah yang mengalir cukup lambat dan biasanya terdapat pada hewan yang tidak bertulang belakang. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua, yaitu sistem peredaran darah tertutup. Nah, sistem peredaran darah tertutup ini memiliki ciri yang pertama, peredaran darahnya kompleks, terdiri dari vena, arteri, dan pembuluh kapiler seperti pada manusia. Kemudian yang kedua, mengedarkan darah melalui pembuluh darah. Jadi, kalau yang peredaran darah terbuka itu melalui rongga-rongga tubuh, nah kalau di peredaran darah tertutup, darahnya itu mengalir melalui pembuluh darah, seperti pada manusia ya, yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Yang ketiga yaitu mempunyai kapiler dan jantung sejati. Nah yang keempat, darahnya mengalir deras karena tekanan darahnya tinggi. Yang kelima, sebagian besar dimiliki oleh hewan bertulang belakang atau vertebrata. Kemudian, yang keenam, dimiliki juga oleh annelida atau cacing bersegmen. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sistem peredaran darah tertutup adalah sistem peredaran darah kompleks yang terdiri dari vena, arteri, dan pembuluh kapiler yang mengedarkan darahnya melalui pembuluh darah yang sudah memiliki kapiler dan jantung sejati sehingga mengalirkan darahnya deras yang biasanya dimiliki oleh hewan bertulang belakang dan dimiliki juga oleh annelida. Seperti itu, mudah ya ternyata. Dan Ananda semua harus tahu perbedaan antara sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah yang tertutup. Selanjutnya ada sistem peredaran darah ganda dan sistem peredaran darah tunggal. Mari kita bedakan ya antara sistem peredaran darah ganda dan sistem peredaran darah tunggal. Coba dilihat gambar yang di sebelah kiri itu menunjukkan sistem peredaran darah ganda. Kenapa sistem peredaran darah ganda? Karena memiliki jantung dengan 2 bilik dan 2 serambi. Seperti itu. Jadi hampir seperti pada manusia ya. Nah, yang selanjutnya pada sistem peredaran darah tunggal memiliki 1 bilik dan 1 serambi. Kemudian darahnya hanya melewati jantung sebanyak 1 kali. Nah, kalau pada peredaran darah ganda itu, jadi darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Kalau misalnya sistem peredaran darah tunggal itu darahnya hanya melewati jantung itu hanya 1 kali. Bisa dipahami ya perbedaannya. Yang selanjutnya ada peredaran darah amfibi dan reptil. Nah, coba Ananda perhatikan. Di situ sudah ada gambar peredaran darah amfibi dan peredaran darah reptil. Coba Ananda perhatikan. Dari gambar itu adakah perbedaannya? Coba diperhatikan baik-baik. Dari salurannya, apakah ada yang berbeda? Coba temukan perbedaannya. Kemudian dari jantungnya,
atau yang berada di tengah-tengah, jantung. Adakah perbedaannya? Coba lihat baik-baik ya. Ada? Oke, kalau menemukan, berarti Ananda semua hebat. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan mengenai peredaran darah amfibi. Jadi, peredaran darah pada amfibi itu hanya memiliki satu bilik. Jadi, darah yang kaya oksigen dan karbon dioksida dapat bercampur. Disebut juga hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Nah, Ibu tunjukkan ya. Nah, jadi di sini hanya memiliki satu bilik, jadi tidak ada sekat pembatas, lihat di tengah-tengahnya. Nah, kalau di reptil kan ada ya, kalau di amfibi itu tidak ada ya. Yang selanjutnya, reptil itu, siklus darah reptil hampir sama dengan manusia, namun sekat antara kedua bilik tidak menutup sempurna, jadi darah masih bisa bercampur. Coba diperhatikan baik-baik di situ di gambarnya ya. Nah, disebut juga hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Nah, ini. Jadi, jika di reptil itu masih ada sedikit celah. Jadi, pada jantungnya itu, sekat pembatasnya itu, sekat antara biliknya itu tidak menutup sempurna. Jadi, darahnya itu masih bisa bercampur. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Peredaran darah mamalia dan peredaran darah pada ikan. Nah, coba Ananda amati, apa ya perbedaannya antara peredaran darah mamalia dan ikan? Coba diamati. Nah, ternyata bedanya terlihat ya. Nah, baik, Ibu akan jelaskan mengenai peredaran darah pada mamalia terlebih dahulu. Pada mamalia dan unggas, peredaran darahnya sama dengan manusia, yaitu biliknya itu tertutup sempurna. Nah, kalau yang reptil itu tidak tertutup sempurna, kalau yang mamalia dan unggas itu tertutup sempurna, seperti pada manusia ya. Mamalia dan unggas disebut hewan berdarah panas atau homoioterm. Nah, selanjutnya kalau ikan, nah di situ sudah ditunjukkan ya menggunakan tanda panah. Kalau ikan, peredaran darah ikan hanya satu kali, dari jantung ke kapiler, kemudian ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, jadi dilihat ya, yang ditunjukkan oleh tanda panah itu jantung. Jadi jantung pada ikan. Nah, peredaran darah pada ikan itu hanya satu kali ke jantungnya. Jadi dari jantung kemudian ke kapiler, kemudian setelah ke kapiler ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, kalau pada mamalia itu seperti pada manusia. Jadi, dari jantung, kemudian ke kapiler, kemudian nantinya itu darahnya masuk lagi ke jantung, kemudian baru dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, seperti itu. Jadi, bisa dipahami kan perbedaan antara peredaran darah amfibi, reptil, mamalia, dan ikan. Nah, ini Ibu berikan contoh perbandingan peredaran darah hewan yang lebih jelas. Nah, di sini terlihat jelas ya perbedaan antara ikan, amfibi, reptil, dan mamalia. Jadi di sini terlihat jelas bahwa ikan itu hanya satu kali peredaran darahnya. Kalau amfibi itu apa tadi? Nah, amfibi itu tidak memiliki sekat ya antara biliknya itu. Reptil itu sekatnya tidak tertutup sempurna. Kalau mamalia itu tertutup sempurna, seperti itu. Nah, untuk tugasnya yaitu membuat tabel yang berisi pertama penjelasan sistem peredaran darah amfibi, reptil, mamalia, dan ikan yang sebelumnya sudah ditulis oleh Ibu ya. Nah, boleh Ananda tuliskan lagi. Kemudian yang kedua, hewan apa saja yang termasuk amfibi, reptil, mamalia, dan ikan. Nah, dapat dilihat pada contoh berikut. Jadi, nomor 1 dan nomor 2 itu dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Jadi, Ananda nanti membuat tabel seperti ini. Nah, amfibi, sistem peredaran darahnya bagaimana? Nah, nanti Ananda boleh lihat kembali video ini. Kemudian, lihat reptil, seperti apa sistem peredaran darahnya.
Kemudian mamalia dan unggas, seperti apa sistem peredaran darahnya. Kemudian ikan, sistem peredaran darahnya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, boleh Ananda tuliskan lagi ya. Selanjutnya, nama hewannya. Jadi Ananda tuliskan di yang bawah ini, di bawah sistem peredaran darah amfibi, tuliskan hewan apa saja yang termasuk amfibi itu. Kemudian di reptil, hewan apa saja yang termasuk reptil itu. Ananda cari ya. Kemudian mamalia dan unggas, hewannya apa saja. Kemudian ikan, hewannya apa saja yang termasuk ikan. Nah, mudah kan tugasnya? Tugasnya dikerjakan pada buku tulis dan dikumpulkan kepada ibu pada hari yang sama pada saat media ini dikirim ya nak. Terima kasih banyak kelas 5A dan 5B. Semoga Ananda semua mudah dalam mengerjakannya dan Ananda semua memahami materi yang kita pelajari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.